Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalan dulu ya dari saya kembali ke Rahman Hakim. Pada pagi hari ini saya sudah dilantik menjadi Kasih yang baru pengganti Juprijal. Jadi saya estafet melakukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang sudah dilakukan oleh Kasih sebelumnya. Dan pada hari ini kami umumkan kepada rekan-rekan media semua bahwa kami selaku jaksa penuntut umum atau tim penuntut umum telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penggunaan dana desa dan dana nagari ladang panjang tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2000 sampai dengan 2020. Dan hari ini juga tim penyidik menunjukkan dalam penanganan perkara ini telah ditentukan 2 orang tersangka yang kita duga bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran nagari ladang panjang. Dan hitung hari ini sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2024 penahanan selama 20 hari ke depan, berhitung hari ini 25 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2024, dan akan segera kita titipkan di rutan Sikating. Jadi singkatnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan mohon silakan dari rekan-rekan media semuanya. Silakan, saya kasih kesempatan, kita singkat aja ya karena sudah menunggu terlalu lama juga. Silakan, ada yang mau bertanya? Berapa total kerugian negara yang bersangkutan? Oke, dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi di ladang panjang ini, saya dengan hasil audit yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman, itu dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar 780.720.331,35 rupiah. Ada lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kemudian konferensi singkat yang dapat kami lakukan. Nanti tim tolong segera siapkan ya untuk kita geser ke lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila menunggu terlalu lama kepada rekan-rekan media semuanya. Dan terima kasih kepada para pihak yang sudah mendampingi sehingga hasil ini selesai kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam pengelolaan dana nagari ladang panjang periodenya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk kerugian negara sendiri berapa? Kerugian negara sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat sebesar 781.720.331,35. Untuk sementara kami lakukan penahanan seperti sudah format 20 hari ke depan, 25 Juli sampai dengan 13 Agustus. Untuk tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya kami sesegera mungkin untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang. Selain dari kerugian tadi, apakah ada kerugian lain Pak atau mengembalikan sebelumnya Pak? Itu nanti kita lihat di fakta pembuktian persidangan ya, bisa bertambah atau seperti apa nanti pembuktian itu, material pembuktian persidangan. Ini yang ditahan berapa orang ini? 2 orang atas nama Jasri dan Suat. Untuk jabatan mereka Pak? Wali Nagari dengan bendahara tokoh keuangan. Mantan Sementara. Apakah ada tersangka yang lainnya? Itu pembuktian persidangan banyak, bisa mungkin berkembang ataukah cukup mereka aja pembuktian itu nanti di persidangan seperti apa kita lihat. Pasal yang Pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya. Junto juga pasal 55 dan pasal 64.
mendesak dipertanyakan ketentuannya hukuman batasannya dan Ya, izin saya dari kuasa hukumnya Pak Jasri itu terkait dugaan tindak pidana korupsi atas dana desa di Nagari Ladang Panjang. Itu memang sekarang sudah dilakukan penahanan terhadap klien kami, di mana sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, karena di sini anggaran yang didugakan adalah dari anggaran 2018-2020. Dan tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka itu hanya ada 2 orang, yaitu Wali Nagari di tahun 2018 dan 2019. Nah, kemudian bendahara di 2018 dan 2020, sementara bendahara di 2019 itu tidak ditetapkan sebagai tersangka. Memang rasanya sangat ada sesuatu yang tidak apa ya namanya ya, ada ketimpangan di sini. Harusnya kejaksaan tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Harusnya bendahara yang menjabat di tahun 2019 juga ditetapkan sebagai tersangka, dan juga Wali Nagari yang menjabat di 2020 juga ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini kami dari pihak kuasa hukum dan keluarga sangat berharap adanya keadilan di sini, ditarik juga, dijadikan juga lah tersangka bendahara di 2019 dan Wali Nagari 2020, karena memang ada pertanggungjawaban atas kerugian negara di tahun itu, karena mereka lah yang menjabat di tahun itu. Ini upaya hukum yang akan kita lakukan selanjutnya, Pak? Ya, upaya hukum memang untuk saat ini sudah di P21 kan juga. Kita memang tidak bisa melakukan dan sebagai macamnya. Jadi memang kedepannya kita hanya bisa membantu dan memperjuangkan klien kami di persidangan untuk membuktikan bahwasanya kerugian negara yang berjumlah 781 juta itu memang adalah tidak dilakukan oleh klien kami. pertanyaan kami tadi kan ada bendahara 2018 2019 berbeda dan 2020 bendaharanya itu lagi. Ya, Kira-kira ada nggak di situ bunyinya kerugian waktunya itu yang tersangka sekarang ini 2018, 2019, 2020 ada nggak situ kerugian negara di situ? Kalau ada di 2019 berarti bagaimana nanti yang bendahara 2019 itu untuk mengangkat banyak Iya. yang dibilang tadi sebab ada tebang pilih. Kalau memang tebang pilih artinya ada nggak? ya, maksudnya begini Pak, jelas Pak, dalam tahun anggaran 2018-2020 terdapat 2 bendahara dan 2 wali nagari. Tentunya jelas Pak, ada pertanggungjawaban atas jabatan mereka masing-masing. Bendahara di 2018 tentunya mempertanggungjawabkan segala keuangan negara yang ada di tahun 2018. Dan kemudian Wali Nagari 2018 juga mempertanggungjawabkan kerugian negara yang ada di tahun 2018. Kerugian negara di 2019 tentunya bertanggung jawab adalah bendahara di 2019. Begitu juga dengan Wali Nagari yang menjabat di tahun 2020, tentunya dia juga harus mempertanggungjawabkan kerugian negara di tahun 2020. Berarti kita minta juga yang bendahara di 2015 diperiksa juga kan? Iya, seharusnya juga atas kerugian negara yang terjadi di 2019 juga dipertanggungjawabkan lah, dimintai lah Siapa pertanggungjawabannya. nama bendahara 2019? Namanya adalah Dahlia. Dahlia. Ya. Habis itu yang 2020 PJ Wali atau Pak itu siapa yang namanya? Kalau PJ Wali di tahun 2020 namanya Zulmadi, dan walinya di 2020 Julis Manhari. Jadi untuk bendahara 2019 itu ada nggak temuan di tahun 2019? Saya rasa ada, cuman berdasarkan LHP terbaru kita juga belum melihat. Nanti setelah dilimpahkan mungkin kita akan dapat semua BAP dan LHP. Nanti kita akan pelajari, di situ akan kita ketahui berapa kerugian di 2018 dan 2019 dan 2020. Tentunya siapa yang menjabat di tahun 2018 dia akan harusnya mempertanggungjawabkan kerugian di 2018. Yang menjabat di 2019 harus mempertanggungjawabkan di 2019. Begitu juga di 2020. Kak, nama lengkapnya siapa Kak? Ya, nama lengkap saya Kamila Purnamasari SH. Jabat ini sebagai kuasa hukum Saya ya? sebagai kuasa hukum dari Pak Jasri.